Bab 22. Jangan lupa pakai B*. Basten sangat terlihat kesal dan kecewa di saat keringat hangatnya gantung di tengah jalan. Siapa yang datang, Bi? Tanya Basten dengan nada suara yang terdengar kesal. Ibu Shirley, Tuan. Mertua Tuan. Jawab pembantu dari luar kamar yang sedang ditaburi dengan kemesraan tanggung. Saat itu Basten langsung terlihat kaget dan kesal. Kaget dan kesal karena kedatangan ibu mertua di saat yang tidak tepat. Dasar ibu mertua, tidak bisa baca situasi. Entar gua kutuk jadi kompor. Nada kesal Basten sambil melihat istrinya dengan senyum. Hehe. Apa? Awas lu ya, entar gua bilangin sama ibu. Ancam Canari yang sudah siap keluar tanpa memperhatikan posisi pakaian yang ia pakai, apakah sudah aman atau tidak karena tergesa-gesa saat mendengarkan nama ibunya. Mama! Teriakan Canari saat melihat sang ibu dari lantai 2, yang sedang memandangi kemewahan rumah yang mereka tempati. Bikin kaget aja ibu bocah. Jawab Ibu Shirley saat melihat Canari yang sedang menuruni anak tangga menghampiri ibunya. Dari jarak beberapa meter itu, sang ibu curiga dengan wajah Canari yang sudah agak sedikit kurang kinclong itu. Sesuatu pasti sudah terjadi ini, batin Ibu Shirley saat melihat Chan. Mama, aku kangen sama Mama, ucap Canari saat memeluk sang ibu. Dengan air mata yang tiba-tiba menetes di wajah sang ibu dan anak. Iya nak, Mama juga kangen sama kamu. Perkataan Ibu Shirley terdengar pelan karena merespon kesedihan putri bungsunya itu. Namun tiba-tiba Ibu Shirley merasakan sesuatu yang tidak beres di tubuh Canari saat ia memeluk putrinya, yang hanya memakai kaos tipis tanpa lapisannya yang sudah terbalik. Melihat situasi itu, Ibu Shirley hanya tersenyum melihat putri bungsunya. Ia sadar bahwa kedatangannya telah mengganggu sebuah acara pertempuran. Namun Ibu Shirley berpura-pura tidak curiga dengan hal itu. Kamu abis ngapain nak? Apa kamu gak kerja hari ini? Pertanyaan Ibu Shirley terdengar santai. Gak mam, Canari istirahat dulu di rumah. Perkataan Canari terdengar gugup sambil menggigit bibir bawahnya. Oh, di mana suamimu? Ibu Shirley sambil duduk sambil bertanya yang sedari tadi belum melihat Basten. Dia di kamar, Bu. Lagi-lagi Ibu Shirley tersenyum karena sebuah kecurigaan yang benar. Waduh, Ibu minta maaf nak, Ibu udah ganggu acara penting kalian berdua. Ibu Shirley menggoda putrinya dengan senyuman. Apa sih Bu? Ibu aneh deh, Ibu mau minum apa? Canari langsung mengalihkan arah pembicaraan. Bi. Kesini bentar Bi. Sambil memanggilkan pembantu di rumah itu. Iya non. Jawab pembantu yang sudah ada di hadapan mereka. Tolong buatkan minuman untuk ibu. Canari langsung menyuruh pembantu untuk membuatkan minuman. Namun dengan polosnya pembantu itu mengingatkan Canari. Maaf non, kaos yang non pakai udah terbalik. Mendengarkan perkataan itu, wajah Canari langsung tegang. Yah, kaum Hawa pasti tahu betapa malunya Canari saat diingatkan sang pembantu. Sebenarnya sudah dari tadi dilihat Ibu Shirley dengan baju yang dipakai putri bungsunya itu kalau sudah terbalik, namun ia enggan mengingatkan putrinya. Tanpa basa-basi, Canari yang terlihat gugup langsung membuka baju yang ia pakai. Namun Ibu Shirley langsung menghentikan tindakan putrinya itu. Ngapain kamu buka di sini? Gak malu sama ibu? Ke kamar sana buka. Sekalian pakai BH. Jangan lupa. Ibu Shirley bicara tegas sambil tersenyum.
Canari yang terlihat malu saat itu, langsung bergegas menuju kamar. Ibu, kenapa gak ingatkan tadi? Dan kenapa juga ibu tahu kalau aku gak pakai BH? Canari sambil membelakangi ibunya dan lagi-lagi ia menggigit bibir bawahnya, saking malunya. Taulah itu nonyedol di bajumu. Ibu Shirley menunjuk dengan tatapannya ke arah dada putrinya. Beberapa hari setelah itu, Basten disibukkan dengan pekerjaan kantor yang semakin menumpuk, sampai terkadang dia harus lembur di kantor sampai pagi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting yang tidak bisa ditunda pengerjaannya. Hal itu terkadang membuat hati Canari merasa sedih, sebab kesibukan-kesibukan sang suami membuat dia terbatas mendapatkan klimaks dalam pertempuran pengantin baru yang masih darah-darah panas itu. Hari ini Canari mencoba meminta Santi untuk menemaninya di kafe. Dia gak peduli dengan suaminya. Bodoh amat dengan suami. Dia aja tidak peduli dengan gua. Loh, kamu kok sendirian, Chan? Suamimu mana? Apa dia bolehin lu keluar sendirian? Tanya Santi ketika mereka udah nyampe di kafe yang melihat Chan datang sendiri. Peduli amat, gua kan udah nikah. Lagian dia sibuk tuh dengan urusan kantornya. Ucapan yang terdengar kesal, namun hatinya merasa berdenyut. Semalam aja San, gua sampai nangis gitu. Chan mulai curhat dengan kesepiannya beberapa hari ini. Namun Santi malah salah mengartikan perkataan itu. Wah, emang punya laki lu gede, sampai lu mewek. Santi malam ke poin tentang senjata milik suaminya Canari. Otak lu ternyata mes asteris M juga. Canari menatap Santi tajam sambil memukuli paha gadis itu. Bukan gitu, kan gua udah bilang tadi dia sibuk terus akhir-akhir ini dengan pekerjaan kantor. Kalau masalah gede mah itu kebangetan. Namanya juga teman. Pasti wajar kalau saling bercanda. Namun candaan itu bagi Canari hanya selintas, dia kembali kangen dengan suaminya. Seandainya dia tidak sibuk dan selalu ada waktu untuk Canari, pasti Canari tidak nekat pergi sendirian dengan temannya kayak gini. Dan air mata pun keluar dari mata sipit wanita berwajah imut itu. Beberapa menit kemudian, sebuah sapaan yang begitu familiar terdengar dari sebelah tempat duduk mereka. Chan. Hati yang sedang tercampur dengan kesedihan itu langsung terkejut mendengarkan sapaan itu. Bul, jawab Chan yang mencoba menguatkan dirinya agar tidak terlihat kalau sedang bersedih di hadapan Bul. Wajah lu kenapa? Kayak yang baru siap nangis gitu. Bul mengkepoin apa yang sedang dialami oleh Canari. Gak, gua lagi banyak beban pikiran aja. Canari mencoba menguatkan dirinya. Masa gitu? Lu kan punya suami yang hebat. Bul mencoba mencandai Canari. Perkataan itu hampir saja membuat Canari ingin meneteskan air mata. Namun tiba-tiba beberapa potongan kertas jatuh dari tas kecil yang Bul pakai. Itu apaan? Tanya Chan sambil memandangi potongan kertas itu yang jatuh. Oh, ini brosur dan beberapa dokumen untuk persiapan tim gua dalam mengikuti audisi yang akan diselenggarakan di perusahaan suami lu. Masa lu gak tahu? Oh iya, gua ikut dong di tim kalian. Perkataan itu membuat Bul dan Santi terkejut. Apa? Lu serius? Sebuah perkataan yang membuat mereka tidak percaya dengan tindakan Canari. Dan saat itu Canari tidak memikirkan banyak hal, yang dia tahu suaminya kurang peduli dan kurang perhatian padanya. Lanjut ke bab berikutnya, guys.